Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polsek Kalideres, Jakarta Barat berhasil mengamankan 1 orang pelaku penganiaya berujung meninggal dunia. Korban berjumlah 1 orang merupakan rekan dekatnya. Polisi amankan pelaku yang membawa senjata tajam. Jajaran Polres Pangandaran Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM di Dusun Sidahurip, Desa Citakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Babin Kamtipmas Polsek Tanjung Sari, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, Aibtu Saliman, mendukung kegiatan fogging yang dilakukan oleh tenaga medis Puskesmas Tanjung Sari. Subdit 4 Tipiter Polda Metro Jaya mengungkap kasus pengoplosan gas ilegal. Ada 9 pelaku yang diamankan polisi, 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Subdit 4 Tipiter Polda Metro Jaya mengungkap kasus pengoplosan gas ilegal. Ada 9 pelaku yang diamankan polisi, 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Para pelaku telah melakukan aksi pengoplosan gas ilegal selama 1 tahun. Tindak kejahatan pengoplosan gas ilegal ini dilakukan di wilayah Jakarta dan Bekasi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan mengecer gas menggunakan motor kecil sebanyak 3-4 tabung untuk dibawa ke sebuah rumah kontrakan yang menjadi tempat penindakan. Dari hasil pengoplosan ini, para pelaku meraup keuntungan 50 hingga 100 juta rupiah. Perolehnya, mereka menggunakan motor yang kecil-kecil, itu membeli dari warung-warung, Pak. Dari warung-warung yang kita sebut pengecer-pengecer. Jadi mereka membeli menggunakan motor, sekali motor keluar bisa membeli 3-4 tabung. Baru kemudian di stok di TKP tempat kita melakukan penindakan. Kemudian untuk omset dengan keuntungan laba selisih antara harga subsidi dengan non subsidi itu kurang lebih sekitar 12.500. Kemudian omset kurang lebih sekitar kalau 12.500 per kilo kurang lebih sekitar 50 sampai 100 juta. Itu untuk per TKP per bulan. Sehingga kalau nanti dikalikan dengan jumlah lama operasi tentu bervariasi. Jadi ini pun fluktuatif, makanya kami sebut lebih kurang karena tidak selalu hasilnya itu langsung terserap oleh pasar. Jadi masih fluktuatif, Pak. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polsek Kalideres, Jakarta Barat berhasil mengamankan 1 orang pelaku penganiaya berujung meninggal dunia. Korban berjumlah 1 orang merupakan rekan dekatnya. Polisi amankan pelaku yang membawa senjata tajam. Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Arnold Julius Simanjuntak, membenarkan kejadian ini terjadi di Jalan Prepedan Dalam, Kamal, Kalideres pada Rabu 12 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB. Dengan adanya laporan dari warga setempat, petugas yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Kevin Adrian dan Panit Reskrim Ibda Rama dengan cepat langsung mengamankan pelaku berinisial SF yang tengah melakukan penganiayaan kepada 1 orang korban dengan membawa senapan angin dan senjata tajam. Diketahui bahwa pelaku merupakan penganiayaan tersebut karena terbakar api cemburu karena diduga istrinya memiliki hubungan gelap dengan pelaku. Akibat luka senjata tajam, korban sempat dilarikan ke klinik Yadika, namun dalam perjalanan nyawanya tidak tertolong. Petugas segera meringkus pelaku yang sempat memberikan perlawanan.
Kini pelaku diamankan di Polsek Kalideres. Atas perbuatan pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dan atau 340 KUHP pidana dengan ancaman kurungan pidana paling lama 15 tahun. Jajaran Polres Pangandaran Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM di Dusun Sidahurip, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dalam operasi yang dilakukan pada 8 Januari 2025, jajaran Polres Pangandaran mengamankan 5 tersangka yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini. Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto mengungkapkan bahwa tersangka utama berinisial AH menggunakan modus mencapur BBM. BBM oplosan ini kemudian dikemas dan didistribusikan ke masyarakat, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Pangandaran. Dalam penggerebekan, polisi juga mengamankan 2 tersangka lain, yaitu PT dan S, yang diduga membantu dalam proses pengoplosan. Para tersangka dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi junto pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun serta denda hingga 60 miliar rupiah. Pemirsa, Polres Barito Selatan ungkap kasus SIM palsu dengan modus menghilangkan serta merusak informasi elektronik dan dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dokumen asli. Berikut laporan Bribda Paula untuk Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Polres Barito Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembuatan surat izin mengemudi palsu yang bertempat di Aula RJ Mako Satsamapta. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Barito Selatan ungkap kasus SIM palsu dengan modus menghilangkan serta merusak informasi elektronik dan dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dokumen asli. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, yaitu membuat SIM dengan bantuan alat elektronik di Kecamatan Dusun Selatan, Kota Buntok. Sedangkan tersangka lainnya menggunakan cara manual dengan cara menghapus data lama yang terdapat pada jenis SIM asli, kemudian menempel huruf dan angka pada kertas stiker. Adapun modus operandi, para tersangka melakukan manipulasi, perubahan, menghilangkan, serta merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dengan aslinya. Memang menyerupai dengan aslinya, tetapi dia tidak asli, berarti itu diduga SIM palsu. Adapun pasal yang diterapkan dan disangkakan kepada para tersangka yang yaitu pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 263 ayat 1 KUHP pidana. Adapun rencana tindak lanjut, kami akan melengkapi berkas perkara ini dan selanjutnya tersangka dan barang bukti yang sudah kita amankan akan kami proses penyidikan lebih lanjut. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti alat-alat elektronik yang digunakan untuk memalsukan dokumen. Barang bukti tersebut berupa SIM A palsu dan 2 buah SIM B2 palsu beserta kelengkapan pembuatan SIM palsu. 2 tersangka ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Babinka Dimas langsung melaporkan ke Satlantas, Kasatlantas pada saat itu, juga Kasatlantas berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan melakukan membentuk tim untuk pengungkapan kasus tersebut dan alhamdulillah memang betul-betul yang TKP pertama itu SIM A palsu ditemukan dan kita berhasil ungkap yang sekarang kita lihat ada tersangkanya di belakang kita. Terus yang kejadian yang kedua itu sama, yaitu kita mendapat informasi dari masyarakat dengan adanya indikasi dugaan peristiwa tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen. Dan setelah kami tidak teliti, ternyata memang betul SIM A palsu tersebut kita temukan pada tersangka yang kita amankan sekarang.
Adapun modus operandi, para tersangka melakukan manipulasi, perubahan, menghilangkan serta merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dengan aslinya. Memang menyerupai dengan aslinya, tetapi dia tidak asli, berarti itu didugaan SIM palsu. Adapun pasal yang diterapkan dan disangkakan kepada para tersangka yang yaitu pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 263 ayat 1 KUHP pidana. Adapun rencana tindak lanjut, kami akan melengkapi berkas perkara ini dan selanjutnya tersangka dan barang bukti yang sudah kita amankan akan kami proses penyidikan lebih lanjut dan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Buntok yang ada di wilayah hukum Polres Barito Selatan. Untuk selanjutnya juga kami akan terus melakukan sosialisasi himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Barito Selatan agar tidak dengan mudah untuk menginginkan SIM yang harus dimiliki untuk diwajibkan untuk pengendara berlalu lintas baik itu roda 2 dan roda 4 dengan cara mudah mendapatkan SIM-nya tersebut, padahal itu SIM-nya palsu. Jadi jangan terlalu cepat untuk mempercayai apabila ada oknum-oknum masyarakat ataupun oknum-oknum yang lain yang akan mengurus, akan membantu dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak akan tertipu nantinya. Dan ini sangat signifikan rekan-rekan untuk harga yang SIM palsu ini dari tersangka, dia jual 500.000 sampai 700.000. Itu sangat-sangat beda dengan PNBP yang harus diterima oleh negara. Itu hanya sekitar 120.000 kalau itu PNBP, sehingga ini sangat signifikan jauh harganya yang dia tawarkan kepada pelamar ataupun pemohon SIM yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan juga Polres Barito Selatan tidak menutup dan tidak juga menghindar dari warga masyarakat yang akan melaporkan atau menginformasikan apabila mungkin nanti kedepannya akan ada terjadinya suatu peristiwa pidana, baik itu yang lainnya, baik itu pidana konvensional ataupun kejahatan transnasional dan sebagainya. Polres Barito Selatan siap untuk menindaklanjuti dan melakukan langkah proses selanjutnya. Dan juga kami mengimbau untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang nantinya kita sebentar lagi, paling mungkin 1 bulan lagi sudah terasa. Mari kita ciptakan Kabupaten Barito Selatan yang aman, kondusif dan terkendali. Terutama kami dari Polres Barito Selatan tidak akan memberikan celah sedikit apapun tentang kejahatan jalanan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan, baik itu balapan liar ataupun mungkin yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang lainnya, baik itu tawuran dan juga pencurian yang lainnya. Jangan coba-coba untuk melakukan tindakan yang sifatnya melanggar hukum di Polres Barito, di wilayah Polres Barito Selatan. Kami tidak akan tinggal diam dan akan kami menindaklanjutinya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Kapolres Barito Selatan, AKBP Asep Bambang Saputra menghimbau masyarakat yang ingin memperpanjang SIM untuk langsung datang ke Polres Barito Selatan dan bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi resmi Korlantas Polri. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula, Bithumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.